وصولهم وفرحهم الله تعالى يعلي درجاته في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنن المقدمة عن الدخول في الصلاة الأذان والإقامة وسنتان لمكتوبة الذكر وإن بلغ أذان غيره وإقامة لأمرأة
yajibu sami'uhuma ويجيب سامعهما ولو تاليا ومتودعا ويحوكل ويصدق إن حي على وثوب ويقول بعدهما اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد والصلاة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده لما رواه شيخان إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وبن النجار عن عبادته والتهجير بالجماعة والصلاة والتهجيز بالجماعة والصلاة في أول الصفوف وابن أبي شيبة والبيهقي عن سلمان الفارسي موقوفا قال إذا كان رجل في أرض فقام صلاة صلى خلفه ملكان فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه وأحمد ومسلم إذا سمعتم المؤذن فيقول مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وروي من تكلم في وقت الأذان خيف عليه زوال الإيمان والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعطانا النفع به وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min as-sunanil mutaqaddimati 'anil dukhuli fi sholati al-azanu wal iqamah. Dan di antara sunnah-sunnah. Jadi sunnah sholat itu banyak. Ringkasnya ada 3. Yang pertama sunnah sebelum masuk waktu sholat. Kemarin kita bahas sunnah al-an, sunnah hayat itu adalah sunnah ketika sholat. Terus yang ketiga sunnah setelah sholat. Kalau sunnah sebelum sholat cuma 2, azan sama qomat. Ini yang akan kita bahas. Sunnah sebelum sholat. Apa itu azan? Azan maknanya i'lam, pemberitahuan. Secara bahasa maknanya azan adalah i'lam. Wa syar'an wa 'urifa min al-alfadhil masyhurah. Secara agama, secara syariat adalah lafaz-lafaz yang sudah diketahui yang sudah masyhur, yang berfungsi untuk memberitahu bahwa waktunya sholat sudah tiba. Itu namanya azan. Asalnya azan pasti buat sholat. Sholat. Wal aslu fihima, asalnya azan dan iqamah itu adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Dari mana diambil kesepakatannya? Al-masbuku, yang didahului biru'yati, dengan mimpinya Abdullah bin Az-Zaid al-Mashhur. Dengan mimpinya Abdullah bin Az-Zaid, mimpinya Abdullah bin Zaid al-Mashhurati, yang mana mimpi itu masyhur, dikenal ketika lailata tasyawuru fi ma yajma'un nas. Tatkala malam para sahabat lagi musyawarah tentang cara bagaimana mengumpulkan manusia
buat sholat. Apakah pakai lonceng kayak orang apa lonceng? Nasrani, apakah pakai trompet kayak orang Yahudi, apa pakai api di atas gunung kayak orang Majusi lagi musyawarah nih. Nah, akhirnya dan disebutkanlah sebagaimana fi sunani Abi Dawud, di dalam sunannya Abi Dawud tentang hadis ini, an Abdullahi, daripada Abdullah tadi bin Zaid, annahu, bahwasanya Abdullah bin Zaid berkata, lama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naqus, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan cara pakai lonceng, yu'malu, yang dibuat, liyudraba bihi linnas, agar itu lonceng dipukul. Itu lonceng buat dipukul linnasi, kepada manusia, lijam'is shalah, agar mereka kumpul buat sholat. Nah, tatkala Rasulullah memerintahkan itu, kata Abdullah, tafa bi wa ana naimun rajulun, ada seorang laki-laki yang mengelilingi aku, kata Abdullah bin Zaid, tapi aku dalam keadaan tidur, mimpi maksudnya. Dia mimpi ada seorang laki-laki lagi muterin dia, yahmilu naqusan. Itu laki-laki bawa lonceng. Fi yadihi, di tangannya. Lagi kelilingin Abdullah bin Zaid dalam mimpinya sambil bawa lonceng. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Yang nanya Abdullah nih, manggil karena gak kenal. Abdullah kan artinya apa? Hamba Allah. Dia panggil tuh laki-laki, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, apakah itu lonceng kau jual? Apakah lonceng itu mau dijual? Kata siapa? Kata Abdul. Faqala, lalu laki-laki itu menjawab, wa ma tasna'u bihi, apa yang mau kau lakukan dengan lonceng ini? Mau ngapain dengan lonceng ini? Mau ngapain? Faqultu, aku jawab, nad'u bihi ila shalah, kami mau manggil orang-orang biar pada ngumpul buat sholat. Orang jauh dari masjid, dari Madinah. Caranya gimana nih buat dia datang waktunya sholat? Jadi pengen buat memanggil orang-orang biar kumpul ketika waktu sholat. Itu laki-laki menjawab, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik, maukah kamu aku beri petunjuk tentang sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini. Fakultu lahu, kata Abdullah bin Zaid, iya mau. Faqala, laki-laki itu mengatakan, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, sampai akhir yang disebut dengan azan. Setelah laki-laki itu ngajarin, summa istakhara anni ghairul ilm, kemudian laki-laki itu mundur dari aku tapi gak jauh. Habis ngajarin cara azan, dia mundur. Summa qala, kemudian dia ngomong lagi, wa taqulu idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin mendirikan salat, Allahu Akbar ila akhir iqamah. Kalau kamu mau mendirikan salat, ketika salat mau didirikan, baca lagi nanti Allahu Akbar terus sampai akhir daripada iqamah. Diajarin tuh cara azan, cara iqamah. Falamma asbahtu, begitu pagi-pagi, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu, aku kasih tahu tentang apa yang aku mimpi semalam tuh. Aku beritahu Nabi tentang mimpiku semalam. Faqala, kata Rasul, innaha la ru'ya shadiqun, sungguh mimpi ini adalah benar. Innaha la ru'ya haqqun, sungguh mimpi itu insyaallah, kata Rasul. Terus Rasul ngomong, gum ma'abilah, dan bangun pergi ke rumah Bilal. Fa'arti alaih, dan lalu ucapkan kepada si Bilal, ma'ra'aita, apa yang kami impikan tadi. Ucapin lagi sama Bilal, karena Bilal suaranya enak. Fayu'azzin bihi, lalu suruh si Bilal azan, biar Bilal yang azan. Fa'innahu, kata Rasul, anda sauta minka, si Bilal suaranya lebih merdu daripadamu.
Nabi yang suruh karena Bilal suaranya lebih merdu. Fakuntu ma Bilal, lalu aku bangun ke tempat Bilal, faja'altu alqihi, lalu aku ucapkan kepadanya, aku ucapkan akan alqihi, akan azan dan qomat tadi alaih kepada si Bilal. Fa yu'azzinu bihi, lalu Bilal azan. Begitu diajarin, Bilal ucapin, tiba-tiba fasami adzalika Umar bin Khattab. Umar dengar tuh ucapan itu. Sayyidina Umar dengar. Wa huwa fi baitihi, padahal Sayyidina Umar lagi di dalam rumahnya. Sayyidina Umar dengar. Fa kharaja yajur ridahu, lalu Sayyidina Umar keluar sambil menjulurkan ridanya, sorbannya. Buru-buru Sayyidina Umar keluar, wa yaqulu, dan Sayyidina Umar mengatakan, "Balladzi ba'atsa bil haqqi ya Rasulullah." Demi Allah wahai Rasulullah, laqad ra'aitu misla ma ra'a. Aku juga mimpi seperti apa yang dia mimpi. Jadi aku juga melihat sebagaimana yang Abdullah bin Zaid lihat. Sama Sayyidina Umar mimpi begitu juga. Maka Rasulullah SAW falillahil hamdu, atau dibilang alhamdulillah. Dibalik Rasulullah falillahil hamdu. Bahkan dikatakan ro'aha bid'ata asyara sahabiyan, yang melihat mimpi itu ada kurang lebih belasan para sahabat. Bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi Umar bin Khattab, bahkan ada 11 para sahabat. Nah, itulah asal mulanya azan. Asal mulanya azan memang buat sholat. Asal mulanya azan. Asalnya azan buat sama kayak air nih. Buat apa nih? Buat minum kan? Air buat minum. Kalau kita bepergian naik mobil, asal mulanya air buat minum. Kita nahanin kencing. Jangan kita cebok pakai air radiator, berpuh. Kita bawa ini cebok apa ya, Pak? Air ini walaupun asalnya buat minum. Begitu juga azan. Memang asalnya azan buat sholat. Terkadang disunahkan azan di luar sholat. Seperti ada orang yang lagi galau, azanin, mau diajarin makan Pak. Di sini disebut kafi uzunil mahmum, seperti azan di telinganya orang yang lagi mahmum, pusing, masbuk, lagi galau, lagi puyeng, azanin, berani. Terus wal masyru', orang yang kesurupan, pingsan, azanin, kali subuh sekali azanin lagi, 2 kali azanin, bahkan sampai 7 kali. Kalau ada orang yang lagi kesurupan atau lagi pingsan, azanin. Wal ghadban, orang lagi marah-marah, lagi ngomel aja ya, besok azanin. Sampai nih. Azanin. Bahkan juga ada hadis dhaif, wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimah. Ada orang yang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, azanin, atau binatang yang buas, binatang yang kayak kucing lagi galak-galaknya, azanin, akhlaknya buruk, boleh tuh diazan. Itu kan di luar sholat tuh. Di luar Rasul ngajarin wa'indal hari, ketika kebakaran, azan, ketika angin topan, azan, atau tabulul ghiran, ketika ada orang yang sombong, atau orang yang tamarrudul jin, yang melihat jin aja azanin. Sama seperti, dan juga azan dan qomat fi uzunain maulud, di 2 kupingnya anak yang baru dilahirkan. Sebelah kanan azan, sebelah kiri qomat, sebelah kanan kulhu, sebelah kiri al-qadar. Bacaannya itu biar tuh anak fungsinya diajarin, biar nanti enggak diikutin sama musibian. Ini bocah-bocah kalau pada keluar apa sih namanya, sambal namanya, kalau dari sawan itu musibian setan ya namanya. Makanya azanin biar dilindungi, enggak diikuti sama musibian. Biar jadi benar, bikin kulhu di kanannya, bacain
Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di kuping kirinya. Pas barulah lahir. Kalau meninggal biasa. Nah di sini khilaf tuh masalah orang meninggal. Tapi misbahnya sebagaimana dia masuk ke dalam dunia, begitu pun dia keluar dunia, ada apa? Ada ulama yang boleh bilang azanin, walaupun tidak disunahkan. Ada yang menyebut tidak disunahkan ketika meninggal dunia. Tapi kalau misbahnya tadinya dia lahir, dia azanin di mana keluar dari dunia azanin. Nggak perlu di kupingnya, di atas kuburan nggak apa-apa. Kalau misalnya di yang lahat gitu kan, nggak perlu di muka kupingnya, enggak, udah azanin aja. Misalnya mau udah telat, udah kurut di atasnya, di atas kuburnya juga nggak apa-apa, azanin. Terus wakal musafir, orang yang mau bepergian mulia, pergi haji, pergi umroh, azan. Nah itu udah sunnah tuh, terkadang juga di luar sholat. Sunnahnya apa? Sunnah al-kifayah. Sunnah azan itu sunnah kifayah. Kalau ada satu yang udah azan, nggak dosa kita semuanya. Jangan sampai sekali di Muara nggak ada yang azan, harus satu kampung. Karena apa? Khabar sahih, idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu salat, maka hendaklah azan seseorang di antara kalian. Azannya buat siapa sih azan? Lizakarin. Azan itu laki-laki yang sunahin, bukan perempuan. Perempuan tidak sunahin azan, tapi kalau qomat tidak apa-apa. Siapa? Boleh nggak juga perempuan? Bukan boleh hukumnya sih perempuan. Kalau emang turu-turu perempuan, di sini faiza azanat lin nisa'i sirran lam yukrah. Apabila perempuan azan turu-turu perempuan, tapi pelan, nggak pakai speaker, pakai dalam, pakai luar, nggak pakai turu-turu perempuan, nggak makruh. Tapi perempuan tidak disunahkan. Kalau qamat disunahkan tapi pelan. Laki-lakinya apa? Sobian maksudnya anak kecil tapi yang udah mumayyiz, udah tamyiz, bisa bedain mana duit, mana coklat, udah tamyiz. Jadi buat laki-laki yang azan walaupun anak kecil. Dan azan itu disunahkan buat orang yang sembahyang sendiri, munfaridan. Kita sembahyang sendiri disunahin azan. Azan sama qamat. Wa in sami'a azan, sekalipun kita udah dengerin amal setia azan, musola ini azan, musola itu azan, musola mana itu udah kita udah denger azan, kita mau sembahyang di rumah sendiri, sunnah azan karena fadilahnya besar. Azan itu fadilahnya besar. Azan qomat fadilahnya besar. Yang tadi dibaca Majiwan tuh, yang terakhir hadisnya. Mana tadi hadisnya? Idza kana ar-rajulu, kata Rasul, hadis mauquf. Idza kana ar-rajulu fi ardin, jika ada seseorang laki-laki di muka bumi, fa aqama as-salata, lalu dia mendirikan salat. Kita salat gak pakai azan, gak pakai qamat, shalla khalfahu malakan. Ada yang salat di belakang kita yang ikut dua malaikat. Kita gak pakai azan, gak pakai qamat. Faiza azana wa aqama, kalau dia azan dan dia qamat, shalla khalfahu minal malaikati ma la yura tarfahu. Salat di belakangnya malaikat yang enggak tahu ujungnya kemana. Allah. Jadi enggak tuh fadilahnya. Ma la yurfa'u tarfahu. Salat di belakang tuh orang yang azan, yang qamat, beberapa malaikat yang mana malaikat ujungnya kita enggak tahu di mana. Ya pun kita lihat sendiri. Iya. Biar kauna biruku, mereka ruku dengan rukunya orang yang sholat. Wa yasjuduna, mereka sujud bisujudihi, dengan sujudnya orang yang sholat. Wa yu'minuna ala du'ahi, dan mereka ngaminin tuh doanya orang yang sholat. Kayak imam, kayak jamaah itu. Nah iya. Bisa kita sholat sendiri nih. Penting yang mana? Kita kadang qomat, bukannya qomat. Kalau kita mau ringkas qomat azan, qomat. Justru kalau mau ringkas azan, bukannya qomat. Salah. Yang mau ringkas
adalah azan. Jadi kalau kita sholat sendiri disunahkan azan dan qam, walaupun in sami'a azanan min ghairi ala mu'tamad, sekalipun dia sudah mendengar azan-azan dari yang lainnya atas pendapat yang mu'tamad. Kecuali insannya azan, kecuali dia mendengar azan dan jamaah, azan jamaah, soal azan masjid, sholat jamaah, warada sholat mahum, dan dia pengen sholat bersama mereka, dia nggak perlu lagi azan lagi. Sudah dengar sini al-Marzuqiyah azan nih, oh kita datang nih ke al-Marzuqiyah mau sholat dari mereka, nggak perlu azan lah, kecuali al-Marzuqiyah tadi udah azan Isya. Ya, kita masih di sini, asal muslim di al-Marzuqiyah kelar lagi udah kalau kita disunahkan azan dan qomat, masih disunahkan azan pelan-pelan, jangan pakai minta mic. Azan lagi, kita masuk lagi jam 9. Yang penting itu apa namanya, azan itu buat sembahyang wajib. Buat sembahyang wajib. Limaktubatin, azan itu sunnahnya buat sembahyang wajib, walau faidatin, walaupun sembahyang qadha. Subuh kesiangan bangun jam 7, itu tetap sunnah azan karena subuh itu sembahyang wajib. Duna beri, bukan sembahyang yang lainnya. Sembahyang wajib cuma 5 waktu dan qadha. Nah, itu asalnya apa? Azan itu buat sembahyang yang wajib. Yang memang wajib asalnya wajib. Ada yang wajibnya arid baru datang. Seperti apa? Ada nazar nih, kalau gul anu sembahyang duha, jadi wajib gitu. Wajib. Nah, walaupun duha itu wajib, tapi nggak disunahkan azan karena itu namanya wajibnya arid. Jadi hanya buat sembahyang wajib. Kasunani yang nggak boleh azan itu sembahyang sunnah. Wasolatul janazah, sembahyang jenazah juga kagak disunahin walaupun dia fardu kifayah. Wal maqdurah tadi sembahyang nazar kan wajib, itu tidak disunahkan azan dan qomat. Walau iktasara ala ahadihima, saja tadi pengen meringkas azan dan qomat. Karena apa? Nak diluikil waktu, karena waktunya sempit. Atau mau kemana buru-buru azan dan qomat nih, yang bagus. Fal azanu aula, azan itu lebih utama ketimbang qomat. Kalau kita di sini qomat. Arahan terbalik. Wa yusannu azanani li subhin, dan disunnahkan 2 azan. Nah ini sunnah mahdhurah nih. Sunnah mahdhurah yang udah sunnah Nabi yang udah tinggalin umatnya. Apaan? 2 azan ketika subuh. Wahidun qabla al-fajr, 1 sebelum fajar, jadi sebelum waktu subuh sejam sebelum subuh, 3:30, 3:30 udah azan. Nah, kayak di Mekah Madinah. Kalau di Mekah Madinah ada bedanya, antara ada bedanya. Wa akharu ba'dahu, dan yang satu lagi setelahnya, setelah fajar. Jadi sunnah tuh azan, dan azan buat sembahyang, azan kan syaratnya mesti masuk waktu, kecuali azan subuh. Boleh nggak masuk waktu karena sebelumnya. Jadi sunnah Nabi yang udah ditinggalin. Tapi tempat-tempat lain masih ada. Kalau di luar dibikin begini, udah kata gila ya. Waktu udah azan. Bikin. Jadi kata Rasul, Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal, yu'azzinu bilail. Bilal tuh azannya malam hari. Jadi azan yang pertama subuh itu Bilal. Makanya fakulu wasyarabu, kalau Bilal masih azan boleh makan, bagi yang puasa masih boleh azan subuh, wasyarabu, dan boleh minum hatta yu'azzinu ibnu Ummi Maktum, sampai azannya ibnu Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum udah azan, berarti itu udah masuk waktu subuh. Itu ajaran Nabi, itu azan pertama Bilal, azan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'in iktasara fal aula ba'dahu. Kalau kemudian ringkas ya kita nih
azan pertama apa azan kedua, yang paling utama ya udah azan yang kedua kayak kita subuh. Wa azanani lil Jum'ah, dan dua azan ketika sembahyang Jumat. Dulunya zaman Rasul satu, kayak masuk waktu azan, khotib naik assalamualaikum azan. Asalnya tuh semua Abu Bakar, Umar, azan Jumat satu. Jadi siapa yang membuat azan Jumat dua itu adalah wazanani lil Jum'ah, dan dua azan ketika sembahyang Jumat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatib, yang pertama setelah naiknya khatib al-minbar mimbar, wal akhar alladzi qablahu, dan yang satunya lagi sebelum khatib naik. Innama ahdatsahu Utsman. Jadi azan Jumat tua itu di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Kasuran mas, karena orang banyak. Orang begitu azan pertama langsung khatib naik, orang belum pada siap. Makanya azan dulu dia masuk waktu sembahyang kalau dia orang pada banyak, baru azan kedua ketika khatib naik ke mimbar. Itu pun fastihbabu indal hajah, sunnahnya ketika ada kebutuhan. Ada kebutuhan, harusnya kan kalau orang udah pada ngumpul ya dari perlu lagi udah azan yang kedua, yang pertama yang khatib naik kan azan pertama masuk waktu sama kan, dari perlu lagi. Cuman kita kadang-kadang kita azan pertama belum pada datang, dibikin dua malah azan pertama belum pada datang. Jadi perlu kalau kita tuh. Wasuna yu'adzinu lil ula faqad min salawatin tawana. Disunahkan juga azan sekali saja kalau sholatnya berturut-turut. Seperti kafawaid, kita ngerjain sholat qadha. Zuhur, asar, kita qadha jadi satu, ya azannya sekali aja. Azannya sekali aja azannya. Wa sholat jam'in, atau dua sholat jamak. Nah, sholat jamak kita sembahyang jamak takdim. Asar ditarik ke dhuhur, ya azannya sebelum asar, sebelum dhuhur. Kita sembahyang itu dhuhur, asar kita tarik ke dhuhur, ya azan. Kan begitu habis sembahyang dhuhur tinggal kok azan qomat sembahyang dhuhur, baru diselang dengan qomat. Kalau qomat setiap sholat, kalau azan sekali aja. Kalau sholatnya berturut-turut. Wa yuqimu likullin minha, kalau qomat itu setiap sholat lil ijma' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunadi li jama'atin, dan juga kalau sholat sunnah azannya namanya nida. Azannya namanya nida. Dan diserukan bagi sembahyang jamaah masyru'atin fi naflin, yang disyariatkan secara berjamaah, sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, ka'idin seperti sholat Id wa tarawiha, sholat tarawih wa witrin, atau sholat witir di bulan Ramadan. Witir cuma di bulan Ramadan yang sunahkan berjamaah. Ufrida anha, nah ini witir yang disendirikan daripada tarawih. Jadi witirnya sendiri di Ramadan, di bulan Ramadan. Wa kusufin, dan sholat gerhana, itu semua sholat-sholat yang disunahkan secara berjamaah. Enggak pakai azan, karena nggak disunahkan azan. Dia namanya nida. Gimana nidanya? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nidanya itu. Kalau tarawih ini pertama kali tarawih. Salat tarawih ajarakumullah. Kalau salat Id as-salatu jami'ah. Jadi binasbi idgham, boleh baca as-salata. Salata binas dengan masuk, maknanya idgham itu tanbihul mukhatab, memberi peringatan kepada orang yang diajak bicara ala amrin mahmud, untuk perkara yang dipuji, liyaf'alahu, agar dia mengerjakannya. Idgham
Kalau bahasa nahunya, kalau bacanya as-salata berarti ada fi'il yang dibuang. Uhdurus sholat. Nah, maksudnya uhdurus sholat. Hadirlah kalian sholat jami'atan dengan dalam keadaan berjamaah. Gitu. Jadi boleh as-salata jami'atan atau as-salatu. As-salatu jadi mubtada khabar mahdzuf, khabarnya dibuang. As-salatu kalau jadi mubtada, khabarnya dibuang. As-salatu kalau jadi khabar, mubtadanya dibuang. Kalau jami'atan jadi hal. Dibaca jami'atun jadi khabar, mubtadanya dibuang. As-salatu hiya jami'atun. Jadi kalau baca-baca ulang saya tahu. Jadi bacanya boleh tiga. As-salatu jami'atan. Satu. As-salatu jami'atun. Dua. As-salata jami'atan. Bisa di tiga. Boleh juga as-salah. Boleh juga sebagai sunnah azannya tidaknya as-salah boleh. Atau halumu ila sholat, ayolah kita sholat. Jadi kalau ada imam begitu habis kelar qomat, dia ngomong tuh sholatnya sholat wajib, sholat berjamaah, sholat zuhur, sholat apa lagi? Sholat asar. Dia ngomong karena saya pernah dengar tuh as-sholatu jami'ah, imamnya ngomong gitu, salah sih imam. Artinya apa? Ayolah kalian sholat sunnah berjamaah. Itu artinya. Bukan ayo sholat berjamaah, bukan. Kan itu tidak. Kalau itu misalnya udah siap nih, as-sholatu jami'ah, sholatnya wajib. Itu apa sholatu jami'ah? Itu ngerti berarti itu ngajakin sholat sunnah berjamaah. Imam kalau mau itu ngomongnya sawu sufufakum. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholat. Itu luruskan, bukannya kayak dulu sawu sufufakum. Artinya apa? Jagalah jarak. Kopi kan begitu. Suruhnya sawu sufufakum, merapetin barisan, bukan jaga jarak. Jaga jarak artinya. Tapi ngomongnya sawu sufufakum. Nah, jawab nggak tuh kalau imamnya begitu? Jawab, la haula wala quwwata. Kalau imamnya ngomong sawu sufufakum, fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholat, rapatkan barisan. Jawab, la haula wala quwwata. Itu jawabnya. Taukillah. Tapi kalau ngomongnya hayya 'alas shalah makruh. Sembahyang sunnah ngomongnya hayya 'alas shalah itu makruh. Sekarang syarat azan dan qamah. Wasyiratu fiha. Syaratnya di sini 4 di dalam tertulis ini. Syarat azan dan qamah satu tertib. Maksudnya tertib enggak boleh lompatin yang lainnya. Mulainya dari mana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya Allah Akbar belakangan. Itu namanya kagak tertib, enggak sah azannya, ngulang lagi. Atau begitu hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah sekali. Gimana tuh? Ulang lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi yang disebutin hayya 'alas shalah ulang lagi. Nah, bukan dari awal. Kan tadi lupanya asyhadu annanya cuma sekali. Masuk hayya 'alas, ulang lagi asyhadu annanya. Itu namanya gak tertib. Wawila, syarat yang kedua berturut-turut baina kalimatihima, di antara dua kalimat. Mesti berturut-turut, nggak boleh berhenti yang lama, nggak boleh diam yang lama. Kalau sebentar nggak apa-apa, pules sebentar nggak apa-apa. Azan pules, saking suaranya enak, dipules. Tapi sebentar nggak apa-apa. Atau ada dia bangkis, kan tadi kan berturut-turut tuh, nggak boleh dipasol dengan yang lain. Dia bangkis lagi azan Pak, gimana tuh, boleh nggak dia baca alhamdulillah? Boleh, tapi di dalam hati. Yang azan ya, gitu. Allahu Akbar hasim. Nah dia boleh jawab alhamdulillah.
tapi di dalam hati. Lagi azan ada yang ketok pintu, beri salam. Nah, nanti jawabinnya setelah selesai azan. Atau ada yang bangkis, jawabin bangkisnya setelah azan bagi orang yang azan. Syarat yang ketiga jahar, musik keras, azan dan qamat untuk sembahyang berjamaah. Nah, caranya gimana biar tahu itu keras? Itu didengar satu orang. Syaratnya ketahuan nih azan keras atau enggaknya cukup satu orang yang dengar semua kalimatnya. Kalau misalnya nggak didengar, ngomong apaan sih orang azan nih? Misal nggak pakai speaker, kita turu-turu gitu, nggak didengar, ulang aja. Azannya diulang. Itu syarat daripada azan. Cukup satu orang yang dengar. Kalau nggak didengar semua, ulang. Kenapa? Kalau ada orang azan tadi kitanya ngobrol, khifat dikhawatirkan zawalul iman hilang. Dikhawatir imannya hilang. Iya, tadi aja kan hadis yang pertama belum dibahas. Walaupun lagi baca Quran, berhenti jawabin itu azan. Walaupun lagi wudhu, berhenti jawabin itu azan. Kalau orang yang sembahyang sendiri kan disunahkan azan dan qamatnya untuk dirinya cukup dengan mendengarkan dirinya sendiri. Kalau kencang baik di rumah, cukup diri kita yang dengar sendiri. Syarat yang berikutnya masuk waktu. Azan perlu masuk. Kalau nggak masuk waktu nggak sah kecuali di ghairi adzan subhin. Kecuali azan subuh. Terus wasunnah taswib di adzanain. Di adzanain subhin disunnahkan mengucapkan taswib bagi dua azan subuh. Maksudnya azan subuh yang pertama yang sebelum fajar, sama azan subuh ketika masuk waktu. Apa itu taswib? Ayyakula ba'dal hay'alatin. Setelah mengucapkan dua hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala falah, hayya ala as-salatu khairum minan naum. Ini kerjaan siapa nih as-salatu khairum minan naum? Kerjaan Bilal lagi azan, kata Sayyidah Aisyah, Nabi lagi tidur. Tidur. Masih tidur. Para yang bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairum minan naum. Kata siapa? Allah Bilal ya. Kata Bilal. Lagi ini kita parahin ke rumahnya pakai kotak kalimat. Tapi kata Rasulullah apa? Jadikan kalimat itu di dalam azan, di dalam dua azan. Kata siapa? Nah, bukan Nabi tidur kesiangan bagi kita ya, itu buat ilmu buat kita. Masya Allah. Jadi parahin nama siapa? Sama Bilal. Bilal beri salam dulu. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairum minan naum. Salahnya yang panjang, bukan naumnya yang panjang. Salat lebih baik daripada tidur. Naum, salatnya pendek, tidurnya banyak. Jadi sunat taswib as-salatu khairum minan naum. Yusawibu li adzani fa'idatin. Sama tasbih disunahkan untuk azan sholat subuh yang siangan. Kita sholat subuh siangan, kodok namanya kan? Sunahkan pakai itu benar-benar as-salatu khairun minan naum. Tapi kalau di azan yang lain hukumnya makruh. Selain sholat subuh pakai as-salatu khairun minan naum hukumnya makruh. Sunnah apa lagi? Tarji'. Wa tarji'un. Sunnah tarji'. Maknanya tarji' ya'ti bi kalimatai syahadatain. Membaca dua kalimat syahadat marrataini sirran, dua kali secara pelan. Jadi bagi yang azan, itu azan yang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan kan dari 15 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sebelum baca dua kalimat syahadat yang azan nih,
Baca dulu sirah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru jahar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 15 kalimat azan. Kalau qomah cuma 11 qomah. Jadi sunnah tarjih. Jadi baca dulu 2 kalimat syahadat tersebut pelan-pelan, baru ya jahar. Itu ganjarannya besar bagi orang yang azan. Tapi sah juga, nggak batal azan kalau nggak pakai tarjih. Selama ini nggak ada yang ngerti tarjih, tapi nggak boleh terfasolnya dan lama-lama. Kan tadi syaratnya wila berturut-turut, makanya cepat begitu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sirah makanya pelan-pelan baru jahar. Bahkan disyaratkan bihaitsu yasma'u man qaraba minhu. Disyaratkan biar didengar sama orang yang di dekatnya. Yang di dekat orang yang azan. Pelan-pelan tapi biar kedengaran. Namanya apa itu? Tarjih. Wajah musabbihataihi bisamakhaihi, dan menjadikan 2 ujung telunjuknya di dalam telinganya. Orang begini ada sunnah begini, yang sunnah telunjuknya masuk. Biar apa? Biar arah as-saut, suaranya tinggi sunnahnya. Jadi yang masuk telunjuknya dalam telinga, masukin. Namanya itu memasukkan 2 jari telunjuknya ke dalam somakhaihi, dalam lubang kuping. Dan sunnah juga pada azan dan iqamah, sunnahnya berdiri. Selain berdiri, sunnahnya di tempat yang tinggi, di menara. Kalau nggak ada menara, di loteng mas. Atau kalau nggak ada loteng, di pintunya. Kalau sekarang karena ada mic, berarti pakai mic. Azan itu sunnah yang buat syiar. Jadi kalau nggak salah kalau azan itu disebut mengganggu orang yang tidur, ngaco itu. Karena itu syiar. Kalau qomat pakai speaker dalam, khutbah pakai speaker dalam, azan doang yang boleh pakai speaker luar. Syarat berikutnya wastiqbalul kiblah, ngadep kiblat. Berdiri ngadep kiblat, laki-laki muslim, laki-laki mumayyiz, banyak syaratnya tadi. Tertib, wila, jahar, masuk waktu. Sunnah sunnahnya taswib, tadi syarat. Sunnahnya taswib, tarjih, memasukkan telunjuk ke 2 kuping. Dan sunnah ketika azan juga selain menghadap kiblat itu memalingkan wajahnya, bukan dadanya. Fihima, ketika azan dan qomat, ke kanan 1 kali pada waktu hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi 2 kali hayya 'alas shalah, nengoknya 1 kali hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau qomat sekali-sekali. Kalau qomat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang penting jangan dadanya. Yang nengok itu wajahnya. Itu azan yang tinggi itu, yang pangkatnya tinggi, semuanya disunahkan. Kata Nabi, man azana, kalau azan qomat seorang, azan qomat seorang, man azana fahuwa yakin. Siapa yang azan, dia yang qomat, kata Rasul. Makanya kalau misalnya ada orang azan yang qomat orang lain, zalim itu orang. Kenapa? Yang azan yang qomat.
Kalau qomat sama imam mesti 2 orang. Misal sembahyang berdua, sembahyang berdua. Alasan ijal aku biar jadi imam, gua qomat. Ijal qomat. Nggak lama kata mami udah ijal jadi imam. Nah, dia qomat nih. Dia jadi imam makruh. Hah? Jawabannya gimana? Lah kalau dia jadi imam lu qomat lagi. Jadi qomat kan? Qomat lagi. Kalau qomat sama imam itu mesti 2 orang, nggak boleh orang lain. Dia udah qomat, dia imam juga makruh. Putus itu qomat dengan cara qomat lagi. Kalau azan mau qomat satu orang. Sambung ya, lagi ya. Potong-potong aja. Apa kata Rasul? Kalau ada jawaban azan itu sama jawab seperti yang muazzin azan. Allahu Akbar jawab Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu illa fi hay'alat, kecuali di dalam hay'ala. Dalam hay'ala fa yuhawkil, baca yuhawkil apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca itu. Mari kita sholat. Mari kita jawab lagi. Mari kita sholat. Jangan jawabnya apa? La haula. Jadi maknanya la tahawula an maksiatillah illa bih. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya untuk bermaksiat, meninggalkan maksiat kepada Allah kecuali dengan daya dari Allah. Wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah kecuali pertolongan dari Allah. Itu maknanya la haula wala quwwata. Kecuali itu. Dan juga wa yusaddiq, dan baca tasydid ketika as-salatu khairum minan naum. Bacanya apa? Shadaqta wa barirta wa ana insyaallahu minasyahidin. Engkau benar dan engkau berbuat baik, dan aku wa ana insyaallah, kalau laki-laki menjadi orang-orang yang bersaksi. Namanya yusaddiq, tasdiq. Dan jawabnya apa tuh? Begitu tadi, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barir wa ana insyaallah ta'ala minasyahidin. Begitu tasyrik di dalam subuh, itu ketika tasyrik di dalam subuh kayak tadi tasdid ya. As-salatu khairum minan naum, jawabannya tasdid. Kalau qamat, begitu qad qamatis shalah, apa jawabannya? Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Bacanya itu. Jadi semuanya ada jawabannya. Allahu Akbar, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca itu. Tadi memasukkan telunjuk itu cuma azan doang ya, qomat kagak. Kalau qomat tidak masukkan telunjuk, azan doang. Nah setelah itu semua, wa sunnah likulli min muazzinin wa muqimin wa sami'ihima, disunnahkan bagi orang yang azan, orang yang qomat, orang yang mendengarkan azan dan qomat, begitu la ilaha illallah. Nah ini itu disunnahkan apa? Sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil mubarakah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kan kita sendiri begitu. Padahal di sini disunnahkan apa? Sholawat sama Rasul.
Kata Nabi, "Idza sami'tumul mu'adzin." Jika kalian mendengar azan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang orang azan itu ucapkan. Tsumma shallu alayya. Kemudian bersolawat kepada aku. Jadi habis la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asra. Siapa yang salawat kepada satu kali, Allah akan beri rahmat, malaikat memohon ampun 10 kali. Summa is'alullaha lil wasilah. Kemudian mintakanlah oleh kalian kepada Allah untukku, kata Nabi. Mintain apa? Wasilah. Mintain wasilah itu apaan? Wasilah itu adalah a'la darajah fil jannah, tempat yang tinggi di dalam surga. Mintain wasilah untukku. Tujuannya buat kita, karena Nabi kan udah dijanji, udah dikasih Allah. Asa ayyab asaka maqaman mahmud. Nabi udah dikasih maqaman mahmuda. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi Nabi perintahkan supaya engkau memintakan wasilah untukku. Jadi kita baca tuh, Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati, berikanlah Muhammadanil, kepada Nabi Muhammad wasilah, tempat yang tinggi di dalam surga, wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda alladhi wa'adta. Itu doanya tuh. Doa yang paling mustajab itu antara azan dan iqamah. Mau minta yang belum kawin, mau jodoh, minta di situ, itu tempat yang mustajab. Azan maghrib setelah tadi la ilaha illallah, Bapak baca apa? Salat Allahumma shalli ala Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah. Baca itu kalau azan maghrib tambahin Allahumma hadza iqbalu lailika. Ya Allah, malammu ini telah datang, wa iqbalu naharika, siangmu telah berlalu, aswati du'atika, dan suara-suara seruanmu telah faghfirli, ampunilah aku. Maghrib tuh bis baca Allahumma rabbana kamu baca Allahumma hadza iqbalu lailika wa iqbalu lailika wa iqbalu naharika wa aswatu du'atika faghfir. Subuh begitu juga dibalik. La ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma hadhihi da'wati tamma wa salatin dibalik Allahumma hadza iqbalu naharika, iqbalu lailika, ya Allah malammu telah berlalu, wa iqbalu naharika, dan siangmu telah datang, wa aswatu du'at besar. Sholawat setelah azan dan setelah iqamah. Sebelum qomat juga disunahkan sholawat. Sebelum qomat disunahkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum qomat disunahkan sholawat. Nah di sini ulama sebelum azan belum pernah aku melihat disunahkan apa namanya qomat. Kita kadang-kadang sebelum azan qomat dulu, innallaha wa malaikatahu, kan gitu kita. Di sini Imam Nawawi kalau di dalam syarah Wasit dan mengutamakannya Ibnu Ziyad amma qabla azan, adapun sebelum azan falam arafi dzalika syai'an, maka aku belum pernah melihat hal itu, maksudnya sholawat sebelum azan. Tapi ada ulama yang mensunahkan, Sayyidul Kabir Al-Bakri annaha tusallu qablahu, disunahkan sholawat sebelum azan dan qomat. Jadi masih boleh, ada yang mensunahkan, tapi tidak disunahkan Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. La ilaha illallah, terusin Muhammadur Rasul. Dan ada sunnahnya tuh, yang sunnahnya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga disunahkan ayat bainal azan wal iqamah ayatul kursi.
disunahkan membaca di antara azan dan qamat baca ayat kursi. Di khabarin karena ada hadis inna man qara'a dzalik bainal azan wal iqamah lam yughtab alaihi ma baina salatain. Siapa orang yang membaca ayat kursi di antara azan dan qamat tidak ditulis keburukannya di antara dua salat. Tidak ditulis dosanya di antara dua salat. Jadi baca ayat kursi. Di sini ada fatwa dari Imam Bulkini bagi orang yang telah selesai daripada wudhu dan juga berbarengan selesai orang yang azan. Selesai orang yang azan, dia doa wudhu dulu apa doa azan? Nah di sini berperan ulama wahasuna yang bagus ayat dia bisa hadatai wudhu. Pertama dia mengucapkan sahadat. Kan wudhu doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum doanya nih. Habis baca syahadat. Jadi tadi habis misalnya dia lagi wudhu, habis wudhu azan kelar, berarti baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sahadat wudhu dulu. Habis baca sahadat wudhu summa bidu'ail adzan. Karena apa? Dita'alluqihi bin Nabi sallallahu alaihi. Karena doa azan ta'alluqnya buat Rasul. Kalau doa wudu ta'alluqnya buat kita. Jadi utamain Nabi dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabb hadhihi da'watin wa salatil qa'imah sayyidina selesai. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Nah, baca doa itu. Terakhir ada faidah. Ada faidah. Qala hina ketika yasma'ul mu'adzan mendengarkan orang yang azan turun dulu. Begitu ada orang yang azan Allahu akbar baca marhaban bil qaili adlan atau bil qaili adlan marhaban bis salawati ahlan. Di sini marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Baca itu ketika ada azan baru masuk. Kenapa fadilahnya besar? Kataballahu lahu, Allah catat bagi itu orang yang mengucapkan marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, Allah catat 1.000.000 kebaikan. Masyaallah. Wa maha anhu alfa sayyi'ah. Dan Allah hapus 2.000.000 dosa kecil. Ada kalimatnya sedikit. Wa rafa'a lahu, dan Allah Ta'ala angkat bagi dia 2.000.000 derajat. Jadi baca tuh marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Dan juga begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacanya apa? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Baca dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah, kecuk baru olesin ke mata 2 kali. Summa yuhabbiru ibhamaihi, kemudian dia mengecup 2 jempolnya wa yaj'aluhuma, dan dia jadikan 2 jempolnya, diusap 2 jempolnya ala ainaihi, kedua mata. Lam ya'ma, gak akan pernah buta. Walam yarmud, dan gak pernah akan sama sakit mata abadan selama-lamanya. Banyak fadilahnya. Terus arti gini dulu. Jadi tadi udah semua. Gua belajar ya. Nabi Hurairah salasun, 3 orang, 3 golongan. Lau ya'lamun nas, hanya kata orang-orang itu tahu ma fihinna, apa yang ada di dalam 3 golongan tersebut, ma akhirna, tidaklah mereka mengambil illa bisahma, kecuali dengan cara diundi. Kalau tahu nih orang
fadilah tiga ini pasti berebut. Kalau kamu berebut pasti diundi. Ala ma fihinna, atas apa yang ada di dalamnya minal khair, daripada kebaikan, wal barakah, dan keberkahan. Apa tuh tiga itu yang fadilahnya besar? Seandainya kata mereka tahu bakal berebut. At-ta'zinu bis shalah. Pertama azan di waktu sholat, wa tahjizu bil jamaah. Pertama bersegera untuk sholat jamaah. Wa sholatu fi awwalis sufuf, yang ketika sholat di shaf pertama. Itu fadilahnya luar biasa. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi an Salman al-Farisi mauqufan, ada hadis mauquf tadi yang sudah disebutin. Wa Ahmad wa Muslim idza sami'tum al-mu'azzin faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi ashra thumma sallu Allah li al-wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Terus baru ya baroa mentakallama, siapa orang yang ngobrol, yang ngomong fi waqtil azani, ketika waktu khifa alaihi zawalul iman, dikhawatirkan bagi dia itu imannya hilang. Jadi jangan sampai ngobrol, berhenti kalau lagi ada. Karena apa? Wa yujibu sunnah, menjawab sami'u, orang yang mendengarkan azan dan qomat sunnah menjawab, walau talian, sekalipun lagi baca Al-Quran. Berarti baca Al-Quran, baca dan jawab dulu. Wa mutawaddi'an, dan dalam keadaan dalam lagi wudu, sunnah menjawab azan. Yang pertama maksudnya. Iya, kayak kita dengar pertama kali. Bukan yang kedua. Jawab lagi. Kayak udah ada. Iya. Gimana kalau di dalam kamar mandi ya? Kan? Iya. Dalam kamar mandi ya. Pas setelah keluar baru jawab azan. Udah kelar buang air baru jawab azan. Jawabnya dari awal. Azannya itu belum dulu gimana sih? Azan nggak disyaratkan apa tuh? Ya sunnahnya maksudnya yang orang azan. Ya wudu. Kalau ganjarannya gede, nggak wudu ganjarannya kecil. Masalah. Ganjarannya sedikit, nggak apa sih. Sunnahnya suci. Sunnahnya syarat, nggak ada syarat. Disebutnya syaratnya nggak ada wudu. Tapi disunahkan bersuci. Kalau bahasa di sini sholawat, berarti sholat buat Rasul, ditambahin lagi keluarga di mana terus. Dengan keluarga Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam. Hadza ma qultuhu ana an-nabiyyuna min qabli. كل حوبا واستر لنا عوراتنا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عناد خاص صحبي والحمد لله في الغدر والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا